Halo sobat nih, gas lagi yuk boba tumpahnya. Waduh, langsung aja yuk kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Shi mendapatkan calon murid baru yang memang memiliki boba yang hampir aja tumpah. Waduh, di sini murid baru yaitu gadis Tao dan juga saudaranya yaitu bocah Shu. Mereka semua terkejut ketika melihat salah satu murid Shi yang sungguh sangat unik dan berbeda, yaitu Bailey yang merupakan seorang pria tulen bertulang lembut yang sungguh sangat imut. Waduh. Dan keesokan harinya, Shi yang sedang mengajar gadis Tao seni bela diri. Di sini, di sisi lain, bocah Shu, ia pun datang. Ia datang kembali untuk membawa Tao pergi dari sekte ini. Namun ya, sebelum ia memasuki gerbang sekte, ternyata ada seseorang yang memanggilnya. Saudara Shu, kenapa kau datang ke tempat ini? Ujar Bailey dengan wajah imutnya. Dengan malu-malu di sini bocah Shu ia berujar, saudara Bailey, tiba-tiba saja aku teringat akan suatu hal dan aku ingin bertemu dengan Tao. Aku ingin membawanya pergi dari sekte ini, tapi ya karena Tao memutuskan untuk tetap tinggal di tempat ini, jadi ya apa boleh buat. Jadi ya karena dia memaksa, maka dari itulah aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya. Ujar bocah Shu itu sembari menuju gerbang sekte. Sedangkan di dalam gerbang sekte, si kampret Shi ia terlihat sedang mencoba untuk menikmati paha milik Tao yang sungguh sangat mulus, mirip-mirip kayak paha Amoy. Waduh. Tapi untuk Bailey yang tahu kalau masternya yaitu Shi sedang melakukan ritual dengan paha Amoy. Waduh. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan bocah Shu mengganggu ritual itu dengan cara, saudara Shu tunggu. Hei, ada apa? Tanya bocah Shu. Ya, dengan wajah yang super imut yang menggoda dari seorang pria cantik. Di sini Bailey ia berujar, Tuan Shu, saat ini guru sedang mengajar. Tidak baik kan untuk mengganggunya, ya kan? Ya, seperti terkena genjutsu. Di sini bocah Shu ia pun terpesona dan tidak dapat membantah kata-kata dari Bailey dan terpaksa harus ikut bersama Bailey untuk jalan-jalan. Gila, dia ini kan laki-laki, tapi bagaimana bisa dia secantik ini? Dia sangat cantik seperti bidadari. Namun melihat muka mupeng dari bocah Shu, di sini ya Bailey ia berujar, Tuan Shu, ada apa? Kenapa Anda berkeringat? Tidak. Maaf, mungkin ini karena aku belum terbiasa dengan cuaca panas yang ada di tempat ini. Ngeles bocah Shu. Baiklah, kalau begitu ya jangan bergerak dulu. Aku akan mengelapnya untuk dirimu, ujar Bailey sembari mengelap setiap tetes keringat milik bocah Shu. Yang membuat bocah Shu semakin mau meledak akan ketidakbenaran ini. Ditambah ketika tiba-tiba saja angin berhembus dengan sangat kencang yang membuat sapu tangan yang digunakan oleh Bailey harus terbang terbawa angin dan itu membuat bocah Shu ia dengan gagahnya menangkap sapu terbang itu milik Bailey. Dan ia sungguh yakin dan percaya diri kalau ia terlihat sangat keren di hadapan Bailey. Saudara Bailey, lihat, Shell Sutra Anda telah saya dapatkan. Terimalah ini, ujar bocah Shu dengan bangganya. Namun karena di sini tujuan Bailey untuk mengulur waktu, maka dari itu di sini ketika ia ingin mengambil sapu tangannya, ia malah menyentuh tangannya Shu yang membuat sapu tangan itu kembali terbang. Dan agar bocah Shu mau melakukannya kembali, di sini Bailey ia berujar, Tuan Shu, apakah kau mau mengambilnya kembali untuk diriku? Ujar Bailey dengan imutnya yang membuat bocah Shu ia sungguh sangat senang melakukan hal ini untuk seseorang yang ia sukai. Tapi ia baru teringat kalau ini ada yang salah. Kimbe, perasaan macam apa ini? Kenapa aku bersenang-senang dengan seperti ini? Bagaimana bisa aku melakukannya? Bagaimana bisa aku menyukai orang itu? Bailey, iya sungguh menakutkan. Aku harus tegas. Aku harus menolaknya di hatiku. Tapi kenapa ya Tuhan? Kenapa aku melakukan hal ini? Ya bocah Shu, walaupun ia sadar kalau ini salah, tapi hatinya menolak untuk mengakuinya. Ditambah ketika Bailey kembali berujar, Tuan Shu, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak mengambil Shell Sutraku?
Benda itu sungguh sangat lucu loh. Ya, bocah Shu ia tahu semakin lama ia berada di tempat ini maka otaknya akan semakin rusak. Maka dari itu ia harus pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Dan apa yang dilakukan oleh bocah Shu adalah sebuah rencana yang telah disiapkan oleh Bailey untuk setidaknya dapat mengusir pengganggu itu. Dan untuk kaum master, bersenang-senanglah. Sedangkan untuk Shi, ia saat ini masih mengajari gadis Tao tentang teori kultivasi. Namun ia melihat gadis Tao yang saat ini masih asik termenung membuatnya berujar, "Tao, apakah kau memahami metode kultivasi yang telah aku ajarkan?" Namun alih-alih memahami apa yang dikatakan oleh Shi, di sini Tao ia malah masih teringat apa yang telah dilakukan oleh Shi kepada dirinya, di mana Shi telah menyentuh tubuhnya. Namun untuk Shi ia berpikir, si kecil ini sepertinya ia terlalu memikirkannya. Padahal aku cuma memasangkan kaos kaki ajanya. Dan untuk memecah rasa canggung itu, Shi ia berujar, "Tahu, pernahkah kau mendengar sebuah pepatah? Sekalinya menjadi guru, maka ia akan selamanya menjadi guru." Ujar Shi mencoba untuk sok bijak di hadapan Tao. Dan ketika Tao mengkonfirmasi pepatah itu, di sini Shi ia berujar, "Tao, kita memiliki takdir yang sama. Aku ditakdirkan untuk menjadi gurumu. Dan hubungan inilah yang akan menyatukan kita sebagai keluarga. Kau tidak perlu bersikap formal kepada diriku." Ya, dengan kata-kata manis dari Shi, di sini Tao ia pun paham dan menganggap kalau sepertinya masternya ini, yaitu Shi si mesum, ia hanya menganggap dirinya sebagai murid, bukanlah sebagai seorang wanita. Dan untuk terus melakukan perannya sebagai guru yang bijak, di sini Shi ia akan menunjukkan sedikit demonstrasi. "Tao, aku akan meminta kepada mereka untuk mendemonstrasikan pertarungan untuk dirimu." Dan benar saja, kini dua orang murid Shi, pria pedang ini dan juga bocah asasi, mereka berdua akan berlatih sparring. Dan begitu mereka berdua bersiap untuk bertarung di sini. Melihat kedua seniornya akan bertarung dengan gaya mereka masing-masing yang terlihat sungguh sangat meyakinkan, membuat gadis Tao yang melihatnya ia berujar, "Seniormu dan juga senior Yu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" "Aku sepertinya pernah bertemu dengan kalian," ujar gadis Tao. Di mana gadis Tao ia juga berujar, "Senior Mo, kau terlihat seperti seorang yang telah menyelamatkanku tempo hari. Dan kau senior Yu, kau terlihat seperti assassin itu." Dan itu membuat mereka bertiga yang mendengarnya, "Kimbe, apakah kita ketahuan?" Dan untuk mengalihkan pembicaraan, di sini Shi ia berujar, Tahu, kau sepertinya sedang bercanda ya. Mana mungkin kau pernah bertemu dengan mereka. Mereka berdua ini belum pernah meninggalkan tempat ini selama 30 tahun terakhir kok. Kau sepertinya salah orang." Sedangkan untuk dua orang kampret ini mereka melarikan diri. Dan untuk lebih mengalihkan perhatian Tao, di sini Shi ia berujar, "Gadis Tao, kita masih ada di kelas. Pikiranmu harus jangan teralihkan." Dan kini Shi ia juga meminta kepada Tao untuk fokus berlatih tenaga dalam dan mulai mengalirkan ki miliknya dan fokus. Sedangkan di dalam hati, Kimbe, hampir aja ketahuan kampret. Padahal aku sudah merencanakan ini semua dengan sangat matang dan tidak boleh gagal. Tidak boleh ada murid perempuan yang kabur lagi dari sekte ini. Untung saja tahu ia sungguh sangat naif. Jika tidak, murid perempuanku akan kabur lagi. Maka dari itu, aku akan mengajari bocah montok ini dengan lebih baik lagi. Ujar Shi sembari menatap boba yang hampir aja tumpah itu. Namun di sini Shi tiba-tiba saja ia ternotis ketika ia melihat pancaran ki yang dilepaskan oleh gadis Tao ternyata sungguh sangat luar biasa kuat. Bukan cuma bobanya aja yang tebal, ternyata kinya, kinya ternyata juga sungguh sangat luar biasa. Ya, seperti yang diharapkan dari bocah yang telah dipilih oleh surga. Sambut dari Shi. Tao, kau memiliki bakat yang sangat bagus. Dan beberapa hari kemudian, kini Shi dan juga Tao serta beberapa murid lainnya mulai akrab satu sama lain. Namun yang terpenting bagi Shi, Tao, gadis duhai Tao ini, ia juga mulai berlatih dengan sangat keras. Hingga di suatu hari, gadis Tao ia harus, aku sudah berlatih hidup mandiri selama beberapa hari, tapi aku tetap saja tidak bisa mencuci pakaianku dengan benar. Ujar gadis Tao yang mengeluh akan hidupnya yang seperti ini. Ditambah ia juga sangat kesal dengan saudaranya yaitu bocah Shu yang telah pergi tanpa pamit kepada dirinya. Dan ia juga saat ini sedikit bingung bagaimana caranya menggunakan getah untuk mencuci.
Namun di sela-sela ia mencuci pakaian, ia dikejutkan dengan, "Wah, tahu, apakah kau sedang mencuci pakaian?" ujar Shi yang tiba-tiba saja datang. Dan di sela-sela tahu mencuci, di sini Shi ia pun datang beralasan dengan berujar, "Hei, bagaimanapun aku adalah seorang guru yang harus memeriksa kemampuan dari muridku yang hidup mandiri." Di sini Tao ia juga merasa malu karena ia tidak bisa mencuci pakaian karena ia selama ini tinggal bersama keluarganya yang memang memiliki seorang pelayan yang mengurus tentang hal yang seperti ini. Iya, mendengar hal itu, di sini sih ia pun tahu tentang apa yang harus ia lakukan. Maka dari itu, baiklah, Tao, jangan khawatir. Guru adalah orang tua bagi dirimu. Aku akan mengajarimu tentang keterampilan. Sembari mencuci pakaian milik Tao, di sini Shi ia berujar, "Tao, tidak apa-apa. Aku akan mengajarimu dan merawatmu dengan sangat baik. Lihatlah bagaimana cara aku melakukannya," ujar dari Shi. Padahal di dalam hati, ini adalah gaun milik seorang anak perawan. Ini adalah pakaian perawan. Setelah bertahun-tahun menjadi seorang guru, akhirnya aku bisa menyentuh benda-benda berharga ini lagi. Sembari terus mencuci dan mengajari Tao bagaimana cara mencuci dengan benar lah menggunakan getah khusus. Di sini Tao yang melihat Shi melakukannya, ia sungguh sangat malu. Ia malu karena memang ada satu hal yang mengganggunya, yaitu di dalam bak cuci itu ada sempakku. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan, pikir dari Tao. Sedangkan untuk Shi, ia masih berpura-pura kalem. "Tahu, apakah kau melihatnya? Bagaimana cara aku menggunakan getah itu sebagai sabun?" Asik mengucek-ngucek baju milik gadis perawan. Di sini Shi ia juga mengambil sebuah kain dan mengelapkannya ke wajahnya dengan berujar, panas sekali. Ya, hari ini sungguh sangat panas." Melihat hal itu, di sini Tao ia sangat panik karena ia tahu itu bukanlah kain. Sedangkan untuk Shi, ia masih bersikap cool. "Tahu, ada apa? Apakah ada yang salah?" ujar dari Shi dengan coolnya. Selepas mengelap keringatnya, di sini Shi ia pun kembali mencuci. Sedangkan untuk Tao, ia berpikir kalau Shi ia tidak tahu kalau benda itu bukanlah kain biasa. Maka dari itu, begitu ada kesempatan, di sini Tao ia pun pelan-pelan ia mengendap-endap berjalan dan celap mengambil kain itu sembari berharap kalau Shi ia tidak tahu kain yang telah digunakannya untuk mengelap wajahnya karena ia tahu ini sungguh sangat memalukan. Tapi di sini Tao ia juga bingung bagaimana bisa Shi terlihat sungguh sangat tenang dalam melakukannya, mencuci maksudnya. Dan itu juga membuat Tao mulai berpikir apakah cuma pikirannya saja yang seperti ini, pikiran mesum. Sedangkan di dalam hati untuk Shi, Pansu, ya, setelah puas bermain-main dengan sempak anak perawan, di sini Shi ya pun memutuskan untuk pergi. Dan ia juga berujar, "Tahu, apakah kau baik-baik saja? Ayo ikut ke kamarku," ujar dari Shi. Mendengar hal itu membuat pikiran Tao semakin menjadi-jadi. Di sini Tao ia juga berpikir liar tentang apa yang dimaksud oleh Shi mengajak dirinya masuk ke dalam kamar. Apakah kita akan bertukar kata-kata cinta atau melakukan hal intim? Tidak, aku tidak boleh berpikir seperti itu. Dia adalah guruku, ujar dari Tao yang masih aja naif. Ditambah ketika mereka tiba di dalam kamar milik Shi, di mana Shi ia juga meminta kepada Tao untuk duduk di sebelahnya. Dan itu membuat Tao ia berujar, "Tidak, Master, kita tidak bisa melakukan hal ini, kita harus menikah dulu." "Hei, Tao, apa yang kau bicarakan? Aku hanya ingin melukis dirimu kok," ujar dari Shi. Mendengar hal itu membuat Tao ia pun sedikit bingung antara sedih ataupun senang. Padahal ia kira kalau dirinya bakal dicocol. Dan benar saja, kini Shi ia juga mulai mengambil pose Tao dari berbagai macam angle untuk lukisannya. Namun untuk Tao, ia pun sedikit salah fokus ketika ia melihat ada lukisan yang ada di dinding. Dan begitu ia berjalan menuju dinding itu dan melihat lukisan yang ada di sana, pandangannya pun tertuju akan lukisan seekor burung yang terluka di bagian sayapnya. Melihat Tao yang sepertinya tertarik dengan gambar itu membuat Shi ia berujar, "Tao, ngomong-ngomong izinkan aku memperkenalkan gambar itu. Sejujurnya dia adalah kakak perempuanmu." "Hah? Kakak perempuan? Maksudnya, Master?" Burung kecil itu, dia terluka saat ia tidak sengaja jatuh di pavilion takdir ini. Namun ia juga memiliki wujud manusianya dan ini adalah wujud manusianya. Dan ia memiliki nama Yan. Menurut aturan senioritas, seharusnya dia adalah kakak perempuanmu. Dan hubungan aku dan juga dirinya sungguh sangat dekat satu sama lain. Karena ia selalu saja mengandalkanku. Namun sangat disayangkan terjadilah sesuatu kepada dirinya. Mendengar hal itu membuat Tao ia berujar, "Sayang sekali." "Kenapa, Master?"
Ya, dia telah pergi. Lihat lukisannya mengingatkanku waktu yang sangat menyenangkan saat aku lalui bersama dirinya. Ujar Shi yang membuat Tao menebak. Guru, apakah dia udah meninggal? Ujar dari Tao. Tidak. Dia hanya pergi ke tempat yang jauh dari tempat ini. Ujar dari Shi. Ini Tao, ia juga berujar apakah hubungan Shi dan juga Yan Yan sangatlah baik. Ya, kau benar. Tentu saja hubungan kami sangatlah baik. Dia sangat mempercaya diriku, terlebih ya kau tahu. Sedangkan di dalam hati, hubungan kami sungguh sangat baik. Karena ia sungguh sangat patuh ketika aku menyuruhnya untuk mengangkat roknya sedikit ke atas. Waduh. Namun sayangnya ia memutuskan untuk pergi. Siapa yang gak bakal pergi kalau terus-terusan dilecehkan? Waduh. Dan selesai lalu cerita dari komik ini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di part selanjutnya bakal lebih ekstrim lagi. Waduh. Dan sampai jumpa, bye, thank you.